给大家好，今天我们要一起来学习第20讲。除了学习第20讲的话呢，我们今天同时还要来学习一个故事。这个故事的名字叫《阿迪不林东湖当当不明兵阿浪》所以大家可能会有一个疑问，就是我们这个课文学的是非常简单的，可是每一次的这个故事却是给的比较难的。这个主要是考虑到就是有一些是初级刚刚开始学习的，那对于就是印尼文程度有一定程度的呢，就可以通过读这个短文的话呢，来提高你的阅读能力和理解能力。好的，那我们跟往常一样，先开始，就是首先 Mr. ESQ 他读一遍印尼文，然后我告诉大家中文，然后第二遍的时候呢，是我们一起跟着他来读印尼文。最后的话呢，是我们会把这个对话以两个人对话的形式来，所以今天主要是学习第20讲了。最后的话就是这个故事，等一下我们会听 Mr. ESQ 和我为大家来读一次。好的，我们现在开始。Mr. silakan baca Indo dulu, nanti saya artikan. Ya, baik. Pelajaran 20. 第20讲， Siapa nama Anda? 您贵姓？ Dialog. 绘画。 Selamat pagi, Bu. 早安，夫人。 Selamat pagi. Siapa nama Anda? 早安，您贵姓？ Nama saya Wisnu. 我叫 Wisnu。 Berapa umur Anda? 您几岁？ Umur saya sudah 21 tahun. 我已经21岁了。 Kata-kata sukar. 生字、 Nama. 姓名、 Umur. 年龄 Usia. 年龄 Sudah. 已经 Tahun. 年 Berapa? 多少 Siapa? 谁 Latihan. 练习 Siapa nama Anda? 您贵姓 Siapa nama Ibu? 夫人贵姓 Siapa nama Bapak? 先生贵姓 Siapa nama dia? 他叫什么名字 Siapa nama kamu? 你叫什么名字 Nama saya Wisnu. 我叫 Wisnu。 Nama dia Wati. 他叫 Wati。 Nama istri saya Wati. 我太太叫 Wati。 Nama saya Wati. Siapa nama Anda? 我叫 Wati。 您贵姓 Umur saya sudah 21 tahun. 我已经21岁了。 Umur Wati dan Wisnu sudah 21 tahun. Wati 和 Wisnu 已经21岁了。 Umur dia sudah 21 tahun. 他已经21岁了。 Umur istri saya sudah 21 tahun. 我妻子已经21岁了。 Umur Pak Wang sudah 21 tahun. 王先生已经21岁了。 Umur saya 21 tahun. 我21岁。 Umur Wisnu 21 tahun. Wisnu 21岁。 Umur Wati 21 tahun. Wati 21岁。OK， 刚才呢我们是一遍
印尼文，一遍中文。现在的话，我们一起跟着 Mr. ESQ 来，他读一遍印尼文，然后我们跟着来诵读。Silakan Mr. Ya. Pelajaran 20. Pelajaran 20. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Dialog. Dialog. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa nama Anda? Selamat pagi. Siapa nama Anda? Nama saya Wisnu. Nama saya Wisnu. Berapa umur Anda? Berapa umur Anda? Umur saya sudah 21 tahun. Umur saya sudah 21 tahun. Ya. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Nama, Nama, umur, umur, usia, usia, sudah, sudah, tahun, tahun, berapa, berapa, siapa, siapa, latihan. latihan. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Siapa nama Ibu? Siapa nama Ibu? Siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nama saya Wisnu. Nama saya Wisnu. Nama dia Wati. Nama saya Wati. Oh. Nama dia Wati. Nama dia Wati. Nama istri saya Wati. Nama istri saya Wati. Nama saya Wati. Siapa Nama nama Anda? Nama saya Wati. Siapa nama Anda? Ya. Umur saya sudah 21 tahun. Umur saya sudah 21 tahun. Umur Wati dan Wisnu sudah 21 tahun. Umur Wati dan Wisnu sudah 21 tahun. Umur dia sudah 21 tahun. Umur dia sudah 21 tahun. Umur istri saya sudah 21 tahun. Umur istri saya sudah 21 tahun. Umur Pak Wang sudah 21 tahun. Umur Pak Wang sudah 21 tahun. Umur saya 21 tahun. Umur saya 21 tahun. Umur Wisnu 21 tahun. Umur Wisnu 21 tahun. Umur Wati 21 tahun. Umur Wati 21 tahun. Oke. Kita coba dengar satu kali ya. Di sini ada rekaman juga. Baik. Bisa lihat nggak? Kok Bisa, jelas. bisa ya? Bisa. Oke. Cuma kaget kenapa nggak bisa lihat layar. Oke. Kita dengar. Pelajaran 20. Siapa nama Anda? Bagian 1. Dialog. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa nama Anda? Nama saya Wisnu.
Berapa umur Anda? Umur saya sudah 21 tahun. Bagian 2. Kata-kata sukar. 1. Nama. 2. Umur. 3. Sudah. 4. Tahun. 5. Berapa. 6. Siapa. Bagian 3. Latihan. 1. Siapa nama Anda? Siapa nama ibu? Siapa nama bapak? 2. Siapa nama dia? Siapa nama kamu? 3. Nama saya Wisnu. 4. Nama dia Wati. 5. Nama istri saya Wati. 6. Nama saya Wati. Siapa nama Anda? 7. Umur saya sudah 21 tahun. Umur Wati dan Wisnu sudah 21 tahun. Umur dia sudah 21 tahun. Umur istri saya sudah 21 tahun. Umur Pak Wang sudah 21 tahun. 8. Umur saya 21 tahun. Umur Wisnu 21 tahun. Umur Wati 21 tahun. 刚才我们听了一遍啊，是另外的一个人读的。那下面的话，我和 Mr. Yeskil 来做对话。Mr. baca A, saya baca B ya. Ya, oke. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa nama Anda? Nama saya Wisnu. Berapa umur Anda? Umur saya sudah 21 tahun. Oke, sekarang tukar ya. Saya A, Mr. B. Selamat Ya. pagi, Bu. Selamat pagi. Siapa nama Anda? Nama saya Wisnu. Berapa umur Anda? Umur saya sudah 21 tahun。今天我们要来学这个故事啊，跟往常一样，我们还是先让这个电脑来给我们读一遍啊。Adi pelindung hutan dan pemimpin alam. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, terletak di tengah-tengah hutan yang rimbun, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi. Adi tumbuh dalam kecintaan yang mendalam terhadap alam sejak usia dini. Setiap pagi, dia akan berjalan menyusuri sungai yang jernih, menghirup udara segar dan mendengarkan suara burung-burung yang riang. Suatu hari, ketika Adi berjalan di hutan, dia melihat seorang penjaga hutan sedang berbicara dengan sekelompok orang asing. Mereka membicarakan rencana untuk menebang pohon-pohon di hutan tersebut demi membangun sebuah perkebunan kelapa sawit yang besar. Adi sangat terkejut mendengar hal ini, karena dia tahu bahwa itu akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan binatang liar yang tinggal di hutan. Adi memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk melindungi hutan dan alam di sekitarnya. Dia berbicara dengan kepala desa dan mengorganisir pertemuan masyarakat desa untuk membahas masalah ini. Bersama-sama, mereka menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Masyarakat desa sepakat untuk melindungi hutan dan menghentikan rencana penebangan.
Mereka membangun pos jaga di sekitar hutan, tempat para sukarelawan secara bergantian menjaga dan memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak alam. Adi, sebagai pemimpin kelompok penjaga, berdedikasi penuh untuk misi tersebut. Adi dan timnya mulai melakukan patroli rutin di hutan, mengawasi kegiatan masyarakat dan melindungi satwa liar yang hidup di sana. Mereka juga bekerja sama dengan peneliti dan ahli lingkungan untuk mengumpulkan data tentang keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Informasi ini sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mengajak pihak berwenang untuk turut serta menjaga hutan. Melalui upaya Adi dan timnya, kesadaran masyarakat sekitar semakin tumbuh. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem, merawat sungai dan hutan, serta menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Kepala desa membantu mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi para petani desa, sehingga mereka dapat beralih ke metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa bulan kemudian, berita tentang keberhasilan masyarakat desa dalam melindungi hutan menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang dari kota dan luar negeri yang datang untuk belajar dari pengalaman mereka. Desa tersebut menjadi contoh bagi upaya konservasi alam yang berhasil. Adi merasa bangga dan bahagia melihat perubahan positif yang terjadi di desanya. Ia menyadari bahwa upayanya untuk melindungi alam telah membawa dampak yang besar. Adi berharap bahwa kisah desanya dapat menginspirasi lebih banyak orang. Oke, Mister, Ya. dulu ya. Oke. Ya. Nah, Adi pelindung hutan dan pemimpin alam. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, terletak di tengah-tengah hutan yang rimbun, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi. Adi tumbuh dalam kecintaan yang mendalam terhadap alam sejak usia dini. Setiap pagi, dia akan berjalan menyusuri sungai yang jernih, menghirup udara segar, dan mendengarkan suara burung-burung yang riang. Suatu hari, ketika Adi berjalan di hutan, dia melihat seorang penjaga hutan sedang berbicara dengan sekelompok orang asing. Mereka membicarakan rencana untuk menebang pohon-pohon di hutan tersebut demi membangun sebuah perkebunan kelapa sawit yang besar. Adi sangat terkejut mendengar hal ini, karena dia tahu bahwa itu akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan bintang liar yang tinggal di hutan. Adi memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk melindungi hutan dan alam di sekitarnya. Dia berbicara dengan kepala desa dan mengorganisir pertemuan masyarakat desa untuk membahas masalah ini. Bersama-sama, mereka menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Masyarakat desa sepakat untuk melindungi hutan dan menghentikan rencana penebangan. Mereka membangun pos jaga di sekitar hutan, tempat para sukarelawan secara bergantian menjaga dan memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak alam. Adi, sebagai pemimpin kelompok penjaga, berdedikasi penuh untuk misi tersebut. Adi dan timnya mulai melakukan patroli rutin di hutan, mengawasi kegiatan masyarakat, dan melindungi satwa liar yang hidup di sana. Mereka juga bekerja sama dengan peneliti dan ahli lingkungan untuk mengumpulkan data tentang keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Informasi ini sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mengajak pihak berwenang untuk turut serta menjaga hutan. Melalui upaya Adi dan timnya, kesadaran masyarakat sekitar semakin tumbuh. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem, merawat sungai dan hutan, serta menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
kepala desa membantu mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi para petani desa, sehingga mereka dapat beralih ke metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa bulan kemudian, berita tentang keberhasilan masyarakat desa dalam melindungi hutan menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang dari kota dan luar negeri yang datang untuk belajar dari pengalaman mereka. Desa tersebut menjadi contoh bagi upaya konservasi alam yang berhasil. Adi merasa bangga dan bahagia melihat perubahan positif yang terjadi di desanya. Ia menyadari bahwa upayanya untuk melindungi alam telah membawa dampak yang besar. Adi berharap bahwa kisah desanya dapat menginspirasi lebih banyak orang. Oke, terima kasih, Mister. Mister, saya ingin bahas sedikit yang artikel yang saya baru tulis itu. Kalau siapa tahu, sudah saya submit sih. Tadi sudah saya submit. Mungkin perlu waktu lama karena yang artikel yang dulu saya submit sedang di dalam proses review. Jadi ini tadi baru submit. Judulnya Perang Alkitab dalam Kehidupan Orang Kristen di Era Postmodernisme. Jadi intinya gini, dengan cepat aja ya. Iya. Kenapa? Oke. Jadi saya menampilkan sedikit lah. Ini sebenarnya kutipan dari Daniel Lucas Lokito. Di dalam sebuah tulisan pada Daniel Lucas Lokito ditulis di era postmodernisme sekarang ini manusia sebenarnya telah melupakan Allah. Itulah sebabnya semakin banyak masalah melanda kehidupan manusia di zaman ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Intinya manusia tidak mengenal Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri mereka dari pengetahuan tentang Allah yang benar itu. Sedangkan Alkitab memiliki otoritas dan utilitas. Bagi orang Kristen yang hidup di era postmodernisme, Alkitab berperan secara aktif dalam kehidupan mereka. Dalam artikel ini, penulis telah menemukan 4 peran Alkitab, yaitu Alkitab memberikan instruksi atau mengajar manusia. Alkitab menyatakan kesalahan manusia. Alkitab memperbaiki kelakuan manusia. Alkitab mendidik manusia dalam kebenaran Allah. Bagi mereka yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan akan memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan yang sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Jadi ini abstraknya. Karena abstraknya itu tidak boleh melebihi 150 kosakata. Jadi waktu saya tulis ini pas 120-an. Tapi kalau English agak sedikit panjang, English 140 ya kalau nggak salah. Oh ya betul, English 140. Cuma di bagian pendahuluan saya ambil beberapa yang lain. Ini yang pertama dia berbicara tentang postmodernisme lah. Ini dia menyampaikan postmodernisme memberikan kesan nilai-nilai seperti spiritualitas, pluralisme, relativisme, altruisme yang menyebabkan pergeseran yang signifikan. Terdiri dari penurunan spiritualitas keagamaan,
disorientasi dari pluralisme, kekuatan untuk memberikan informasi melalui visual karena realitas dan imajinasi yang kabur. Kekosongan inti budaya dan pergeseran kekuasaan ke keadaan yang lebih baru. Ini yang satu hal saya lihat dia cukup merangkum berbicara postmodernisme. Kemudian ini dalam pola pikirnya, ideologi dalam hal ideologi postmodernisme menentang rasionalitas instrumental dan mempertanyakan kebenaran objektif, menentang sistematisasi pemikiran apapun, menentang pemahaman komprehensif tentang kehidupan dan realitas, dan tidak mempercayai kerangka teoritis tunggal atau penjelasan akhir. Jadi kalau dari filsafat postmodern percaya bahwa untuk membebaskan pikiran manusia dari diktatoran rasionalisme perlu untuk menghancurkan totalitas metafisika dan esensialisme sebagai intinya, dan sepenuhnya menghancurkan rasionalisme dan subjektivitas. Ini yang bagian di sini yang tadi kutipan dari Van Lucas. Dan setelah itu, jadi saya tampilkan ini yang keadaan yang kita. Jadi saya dengan apa namanya ya, beberapa kutipan, kemudian saya sampaikan melalui artikel ini, penulis ingin membahas peran Alkitab dalam kehidupan orang Kristen di era postmodernisme ini, sehingga orang Kristen disadarkan kembali untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Allah hari demi hari. Dengan demikian, orang Kristen dapat memuliakan Allah dan menikmatinya di era postmodernisme. Jadi metode penelitian saya pakai kualitatif kajian pustaka. Ini resep penelitian apakah peran Alkitab dalam kehidupan orang Kristen di era postmodernisme. Jadi pembahasannya saya ambil yang pembahasan di tesis saya sebagian yang di tesis saya membahas tentang 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sama Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Jadi keseluruhannya ini diambil, kemudian di dalam kesimpulan di sini ya. Jadi saya setelah pembahasan saya langsung menyampaikan ini hasil temuan. Sebenarnya ini 4 hal ini sudah di dalam ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang kalau kalimat ini sebenarnya berdasarkan Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Jadi kesimpulannya sama seperti di abstrak. Jadi kesimpulan ini saya dimasukin ke dalam abstrak. Itu aja sih, Mister. Jadi ini daftar perpustaka. Cuma kali ini hanya 3.000-an kosakata. Karena waktu saya tulis,
Saya merasa udah jelas, tetapi nggak tahu menurut Mister udah jelas belum? Saya melihat untuk apa penekanan pos-posnya itu yang belum terlihat. Kurang ya, ah. Gini, Mister sudah baca apa namanya jurnal ini, Sulos. Apa ya? Siapa tulis? Yunus siapa gitu? Ya, Yunus Selan. Oh, Jadi aku dia, udah baca. nah mungkin jadi nanti saya kirim Enggak, buat aku ada. yang ini Alkitab di dunia postmodernisasi, Aku ada. postmodern. Nah, Yunus sebentar ya, saya buka. Yunus Selan ya. Hmm. Oke. Ya, Itu ya, satu ya. bagian ya, saya ambil dari tempat dia. Oh, enggak sih, saya sebenarnya cuma mau ngasih tahu ininya aja, daftar pustaka, mana tahu itu diperlukan. Aku Kan, udah ambil yang dari oh, dia. oh gitu, oke, oke. Bagus, bagus kalau Sebentar gitu. ya. Iya, ya, berarti sama lah. Saya langsung cari ini yang Tapi jurnal. saya fokusnya di Alkitab. Memang yang untuk bagian apa namanya postmodernisme, saya sengaja tidak apa namanya ya, tidak banyak bahas di situ karena saya mikir udahlah nanti juga akan ada editor yang mau baca, betul nggak? Iya, iya. Kalau dia ada masukan merasa kekurangan, nanti baru saya tambah aja. Kenapa nggak bisa buka ya? Tunggu, lagi loading mungkin. Oh ini yang Oh dia ya, iya, iya, betul. tulis. Mm-mm. Tapi saya masih ketemu yang lain. Ya. Yang dia tulis apa namanya ya, menyampaikan bagaimana apa namanya ya. Oh, kayaknya aku nggak ambil dari dia. Lupa, sorry. Karena nggak Iya, ada. iya. Saya ambil dari orang ini ya. Ini ya. Repositioning mission in. Oh, oke. Tapi saya ambil sedikit bagian di dalam abstrak dia. Jadi saya ambil istilah dia berbicara tentang postmodernisme. Dia sebenarnya menyampaikan cara menanganinya, terus bagaimana. Saya nggak bahas di situ. Iya, iya, iya. Dan ini konklusinya dia. Kemudian saya juga ambil satu dari sini. Ini yang dari Taiyuan, satu universitas Taiyuan. Dia membahas memang di dalam postmodernisme, dia bahas banyak hal. Dari sejarah, kemudian dari segi budaya, kemudian segi cara gaya hidup. Cuma saya hanya ambil bagian ini loh, ideologinya, pola pikirnya. Jadi ya apa namanya ya, ambil bagian-bagian merasa perlu. Ini jadi begini, Mister. Iya. Setelah saya tulis ya, pertanyaan saya adalah, memang Alkitab memiliki peran secara aktif di dalam kehidupan orang Kristen, tapi syaratnya dia harus baca, betul nggak? Kalau bagi orang yang tidak baca, itu akan tidak memberi dampak apapun kepada dia. Maka tujuan saya tulis ini supaya setelah orang baca artikel ini, dia oh ya ternyata Alkitab ada banyak
hal yang menolong saya ya sebagai seorang Kristen, apalagi saya harus rajin baca Alkitab. Ya, Itu betul. aja sih. Iya, betul. Jadi harus ada keterbukaan dan kemauan untuk membaca itu. Ya seperti obat itu akan bermanfaat dan berdampak kalau memang kita konsumsi itu. Betul kan? Karena Iya, kita sering ngomongnya begini, Tuhan Yesus adalah sebuah hadiah yang terbaik, tapi kalau kita nggak mau terima, juga nggak bisa paksa. ya betul, betul, betul. Itu sih. Oke, kira-kira begitu ya, Mister.